Shalom, haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita lanjut dengan judul berikutnya, kecaplah kebaikan Tuhan. Buanglah segala dosa dan kejahatan. 1 Petrus 2 ayat 1 dan 3. Demikianlah firman Tuhan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Nah, itu dia. Apa sih kebaikan manusia itu yang dibuat untuk Tuhan? Gak ada sama sekali. Kita berbuat baik kalau hidup dalam dosa sia-sia. Tuhan bilang seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6. Segala kebaikan kami, kesalehan kami seperti kain yang kotor. Kami sudah najis dan kami akan layu seperti daun yang ditiup angin dan terbang begitu aja. Tidak ada guna apa. Yesaya 64 ayat 6. Itu firman Tuhan tegaskan. Kebaikan manusia sudah nggak ada apa-apa. Kecuali kita bertobat lagi dan datang kepada Tuhan. Maka apa yang kita lakukan itu adalah kebaikan yang sesungguhnya Tuhan suka. Kalau tidak, kebaikan itu hanya sia-sia. Tidak sampai ke surga, hanya sampai di dalam kubur. Orang ingat itu baik ya. Bapak itu baik, ibu itu baik, saudara itu baik. Tapi buat di hadapan Tuhan itu sia-sia, ya, seperti kain yang kotor. Puji Tuhan. Nah, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Akar segala bentuk kejahatan adalah dosa, sehingga apa yang direncanakan Allah sejak awal penciptaan manusia lalu menjadi rusak. Firman Tuhan Kejadian 1 ayat 31, maka Tuhan melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tuhan melihat sungguh amat baik. Semuanya baik. Makanya yang pertama, agar manusia yang sudah berdosa mencapai sasaran awal yang direncanakan oleh Tuhan Allah, semua manusia harus bertobat melalui percaya akan keselamatan yang sudah disucikan oleh Yesus dengan darahnya yang sangat mahal. Itu yang pertama. Langkah selanjutnya, rindu akan air susu yang murni, yaitu firman Allah untuk bertumbuh menjadi dewasa dalam Kristus. Itu yang tadi kita baca. 1 Petrus 2 ayat 2 dan 3. Ya, di 1 Petrus 1 juga ayat 23 sampai 25. 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25. Itu penting sekali. Yang ketiga, segala kebaikan yang kita lakukan untuk mendapat hidup kekal adalah sia-sia. Lagi-lagi, apa yang kita berbuat harus percaya kepada Tuhan Yesus dulu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dengan cara bertobat, tinggalkan segala dosa dan segala kejahatan. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Yang keempat, meninggalkan segala bentuk hidup di dalam kegelapan menuju kebinasaan, tetapi hidup dalam terang Tuhan. Nah, ini dia. Selalu berbuahkan kebaikan. Yang kelima, Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah Bapa saja di surga. Tuhan Allah saja yang baik. Markus 10 ayat 18. Karena banyak hartanya orang ini tidak mau bertobat. Orang kaya itu dialog dengan Yesus. Aku sudah berbuat baik, sudah begini. Tuhan bilang percuma, jual semua dan kembali kepadaku. Ikutlah aku. Nah, itu dia. Dia tidak mau. Karena dia banyak hartanya. Dia pikir dengan berbuat baik dengan harta bisa masuk surga. Enggak bisa, saudara. Tidak bisa membayar surga dengan harta, dengan uang, dengan apapun juga. Kepintaran kita pun tidak bisa. Yang terakhir, yang keenam. Nabi Yesaya, Rasul Paulus maupun Rasul Petrus sudah mengatakan bahwa segala kesalehan, kebaikan, dan pengorbanan kita untuk mendapat hidup kekal semuanya sia-sia. Hanya satu saja yang perlu. Bertobatlah dan kembali kepada Tuhan. Yesaya 64 ayat 6, Roma 7 ayat 18, Efesus 5 ayat 8 sampai 11, 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Andalkan Roh Kudus, selalu Roh Kudus untuk mendapat air susu murni,
yaitu firman Tuhan agar kita bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Segala kebaikan ku buat baginya, ku tak layak menerima kasihnya. Namun kau telah disalibkan, mati gantiku. Peringatkanlah aku, Tuhan. Tak ada kebaikan ku buat baginya, ku tak layak menerima kasihnya. Oh, terima kasih Tuhan. Namun kau telah disalibkan, mati gantiku. Peringatkanlah daku, Tuhan. Ingatkanlah hidupku, masa lalu, dan tunjukkan dari mana kau angkat hidupku. Ku hanya manusia yang dapat lupa. Peringatkanlah daku, Tuhan. Peringatkanlah daku, Tuhan. Amin. Ingatkan kita Tuhan, supaya jangan kita sombong, bahwa kita ini dari dosa, lumpur dosa diangkat, disucikan, menjadi berharga untuk orang lain, untuk kemuliaan Tuhan juga. Amin.